Kemarin kan saya ada minta bikinin tugas ya. Udah, Kak. Udah ya, udah selesai. Udah, Pak. Udah, nanti saya cross check lagi, nanti kita evaluasinya. Saya nggak sempat evaluasi kemarin, nanti kita gabungin aja ya. Oke, kita akan lanjut materinya. Kita mute dulu ya, biar nggak panjang waktu. Oke, kita lanjut. Hari ini tentang istilah-istilah penerbangan dan bandara. Materi kita hari ini hampir seluruhnya itu tentang menghafal semua istilah atau singkatan-singkatan yang biasa ada di dunia aviasi. Nah, nanti saya akan pilih secara acak. Teman-teman dari sini saya tanya 5 pertanyaan, usahakan bisa jawab ya. Tadi malam udah baca-baca belum? Insya Allah belum. Oke, sebentar saya perbaiki dulu ya. Oke, layar saya kelihatan ya? Apa saya nggak kelihatan? Bentar. Oke. Istilah-istilah penerbangan dan bandara. 1. Sebentar ya, ada isu teknikal. Ada yang tiba-tiba muncul kepala di sini. Kamu yang merasakan nampak, nggak bisa nampak depan orang. Sorry ya, laptop saya agak melambat nih. Jadi kalau ada lag sedikit ya, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut ke istilah-istilah penerbangan dan bandara. Oke, ada yang nggak bisa bahasa Inggris? Yang nggak bisa bahasa Inggris, coba ketawa. Ada. Okay. Ada ya, oke. Karena kalian masuk ke dunia aviasi, itu ada yang marah-marah kayaknya.
Ada yang marah-marah saya ngajar. Oke. Oke, karena kalian masuk ke dunia aviasi, bahasa Inggris itu menjadi bahasa umum dan bahasa sehari-harinya kalian. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang penyebutan-penyebutan istilah bandara, terus bagaimana seharusnya suatu huruf atau kalimat itu diucapkan dalam istilah penerbangan. Oke, yang pertama tulisan di atas adalah RTA. Apa namanya? Oke, saya akan baca, terus nanti saya minta secara acak kita akan mikrofon boleh di mute dulu yang masih on. Yang masih on. Yang mungkin ada suara ayam, suara gitar. Oke, siap. Oke, saya akan baca ilmunya. Setelah itu kalian ikutin aja, nggak apa-apa mikrofonnya di mute, ikutin aja. Nanti kita akan membaca di Oke, yang pertama disebut dengan RTA. RTA, bukan RTA, tapi RTA. Kepanjangannya Return to Apron. Kepanjangannya Return to Apron. Berikutnya sama, semua istilah di sini diucapkan dalam pengucapan huruf bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Jadi nggak disebutin lagi RTB, PIC, grounded, ramcek, ETD, STD, ETA, STA, enggak. Ya, sebutinnya istilahnya dalam bahasa Inggris. Yang pertama namanya RTA, RTB, PIC, grounded, ramcek, ETD, STD, ETA, STA, ATA, ATD, GPU, block on, block off, loading, unloading. Oke, saya ulang sekali lagi. RTA, RTB, PIC, grounded, ramcheck, ETD, STD, ETA, STA, ATA, ATD, GPU, block on, block off, loading, unloading. Semua istilah-istilah penerbangan yang ada dalam kelas saya itu dipakai sama semua profesi. Mau kalian airline staff, mau kalian AFSEC, mau kalian cabin crew, mau kalian GSE, istilahnya sama. Ya, ini istilah umum yang dipakai. Kita bahas satu-satu. Apa maksud dari RTA? RTA ini adalah kepanjangan dari Return to Apron. Keadaan kayak apa tuh Return to Apron? Return to Apron itu gini. Ada pesawat yang diparkir di pelataran parkirnya bandara. Kemudian pesawat nanti didorong oleh sebuah kendaraan sama operator GSE yang disebut dengan towing truck. Waktu pesawat didorong, pesawat belum punya tenaga sendiri. Dia baru menghidupkan mesin saja. Dia didorong. Setelah dia didorong, di slide kalian nih ada gambar kan? Ada gambar pesawat sama apa nih? Pesawat di pinggir jalan lah kira-kira. Maksudnya di pinggiran parkir. Nah, RTA itu keadaan kayak mana? Pesawat udah didorong dari tempat dia parkir, mau menuju landasan pacu atau tempat dia mau terbang. Belum sempat terbang, ada masalah. Pilotnya bilang, ini ada masalah teknis, ada masalah mesin, atau ada orang sakit. Pesawat belum berangkat nih, masih di darat. Pesawat diminta oleh pilot untuk balik lagi ke tempat parkirnya tadi. Keadaan kayak gitu disebut dengan return to apron. Paham? Jadi pesawat yang sudah dikeluarkan dari tempat parkirnya menuju landasan pacu, tapi karena ada suatu hal, baik itu alasan kesehatan
atau alasan operasional lainnya, atau alasan teknis, pesawat harus kembali lagi ke tempat parkir semula. Oke. Nanti setelah saya jelasin RTB, kalian akan punya pandangan yang lebih baik apa yang dimaksud dengan RTA dengan RTB. Di poin nomor 2 ada namanya RTB. Ya, di sini. Return to base. Apa maksud dari return to base? Return to base, kalau tadi kan keadaannya pesawatnya masih di darat kan? Pesawat masih di darat, terus ada masalah, dia balik lagi ke tempat parkirnya. Kalau return to base, pesawatnya udah didorong, dia pergi ke landasan pacu, terus dia udah terbang. Jadi dia sempat terbang, udah terbang beberapa menit, ada masalah, entah masalah itu pesawatnya rusak, atau tiba-tiba ada orang yang perlu bantuan kesehatan, misalnya mau meninggal atau apa. Pesawat balik lagi, balik ke bandara yang tadi, dia mendarat, dia balik lagi ke tempat parkir dia semula, nah keadaan itu disebut return to base. Apa beda RTA dengan RTB? Kalau keadaannya sama, dua-duanya pesawat yang sudah keluar dari tempat parkir, balik lagi ke tempat parkir. Yang membedakan adalah, yang satu pesawat masih di darat, yang satu lagi pesawat sudah sempat terbang. Cukup paham ya? Kalau istilahnya, kalau penjelasannya secara garis besar, bisa ada di slide-nya kalian. Bisa ditulis RTB atau Return to Base, pesawat yang telah terbang, kembali ke bandara keberangkatan karena suatu hal. Itu ada. Berikutnya, paham sampai sini? Kalau ada yang mau bertanya, silakan nyalain langsung mikrofonnya. Ya. Karena hampir seluruh pelajaran kita hari ini adalah menghafal dan memahami. Belum ada gambaran, nanti saya akan tunjukkan video. Kalau sudah ada video, nanti baru kalian punya gambaran. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, ada yang disebut dengan PIC. Nih, PIC. Kelihatan garisnya yang saya buat? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, PIC. Kelihatan, Pak. Siap. PIC ini kepanjangan dari Pilot in Command, bukan Pilot in Command, tapi Pilot in Command, atau Pilot in Command. Siapa dia ini? Dia ini adalah pemimpin sebuah penerbangan. Dengan kata lain, dia adalah pilot yang garis di bahunya ada 4. Kalau garis di bahunya ada 4, kita panggil dia siapa? Kapten pilot. Kapten pilot. Oke, di sini ada tulisannya ya. Oke. Jadi, kalau nanti kalian udah mulai kerja, terus ada informasi yang bilang gini, Trifosa, coba kau tanyakan dulu, siapa nama PIC-nya? Kamu udah tahu tuh nyarinya siapa. Kamu ke pesawat, cari orang yang duduknya di sebelah kiri, yang garis di bahunya ada 4. Langsung bilang, selamat siang Kapten, boleh saya tahu namanya Kapten? Buat apa? Nah, mau ajak makan-makan aja kita. Musim durian di kampung saya misalnya. Ya, jadi kalian tahu PIC yang mana? Sebutannya PIC, bukan PIC. Okay? PIC. PIC atau Pilot in Command, dia adalah penanggung jawab atau bosnya suatu misi penerbangan. Tiap pesawat beda bosnya. Misalnya ada 10 pesawat, berarti ada 10 PIC. Ada 30 pesawat, berarti ada 30 PIC. PIC itu pangkatnya harus kapten, garisnya ada 4 di bahunya. Cukup jelas? Lanjut ya. Berikutnya, grounded. Grounded ini pesawat yang nggak bisa terbang atau tidak boleh terbang. Bisa jadi karena rusak, bisa jadi karena ada permasalahan perizinan. Ini cukup umum lah istilahnya. Berikutnya rem check. Jadi nanti kalau dibilang, Bang, pesawat yang kemarin tuh mana? Kena grounded deh. Kalian udah tahu, grounded itu berarti dia nggak boleh terbang, nggak layak untuk terbang. Atau mungkin izinnya dicabut atau memang lagi perbaikan. Terus ada istilahnya rem check. Rem check ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pihak otoritas bandara, ODBAN. Sempat kan kita bahas kemarin. Otoritas bandara, kantor ODBAN. Siapa yang melakukan rem check? Yang pasti perwakilan dari negara. Kalau kita dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kalau nanti yang mereka lakukan adalah memeriksa sisi keselamatan yang dilakukan sebuah maskapai. Misalnya pramugari-pramugaranya sama pilotnya bawa surat izin nggak? Terus yang kerja di seputar pesawat itu udah pakai alat keselamatan yang memadai nggak? Terus dokumen-dokumennya lengkap nggak?
Nah, mereka yang memeriksa. Jadi nanti kalau nanti di dunia kerja kalian dibilang, Dek, hari ini hati-hati ya, nanti ada rem cek. Berarti kalian tahu, ini mau ada pemeriksaan nih. Sanksi apa yang diberikan kalau misalnya pada saat rem cek ketahuan ada temuan, ya bisa jadi yang pertama kalian kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kalau isunya serius, pesawat di-grounded-kan. Waktu keberangkatan. Ya, ini masih dikira-kira, waktunya ini belum pasti. Kalau STD apa? STD kepanjangan dari Standard Time Departure. Time sama artinya waktu, departure artinya keberangkatan. Standard ini ya standar. Jadi kalau kalian yang pernah naik pesawat atau pernah naik bus lah, kan ada tuh jadwal keberangkatan. Jam berapa bus berangkat? Jam 9 pagi misalnya. Atau jam 10 pagi berangkat. Nah, waktu keberangkatan yang tertera pada tiket atau yang informasinya kalian terima itu disebut standard time departure. Waktu keberangkatan terjadwal. Yang memang orang taunya segitu, berjadwal. Kalau estimate tadi masih dikira-kira, misalnya gini, standard time departure, waktu yang tertera pada tiket atau pada papan iklan, sebuah moda transportasi, misalnya dibilang ini, STD pesawat dari Medan ke Jakarta adalah pukul 9.00. Itu berarti waktu yang tertera di tiket, yang tertera di media-media, yang orang tahu bahwasanya ini memang jam 9 berangkat. Apa bedanya dengan estimate? Estimate ini perkiraan waktu sebenarnya. Jadi misalnya kalian berangkat schedule-nya jam 9. Tapi pas nyampe bandara, dibilang sama orang bandara, nggak jam 9, Pak. Kayaknya lebih cepat nih. Bisa jadi perkiraannya 8.30, Pak. Jadi ETD-nya, Pak, atau ETD-nya, Pak, perkiraannya itu sekitar 8.30, Pak. Jadi estimate time departure adalah perkiraan waktu keberangkatan yang boleh jadi melenceng atau lebih dari standard time departure atau waktu terjadwal. Sementara standard time departure adalah waktu yang memang udah dijadwalkan, schedule-nya. Bisa bedain sampai sini? Marfuja, bisa ya? Oke, lanjut. Bisa, Pak. Oke. Hotmian kebalik nih videonya. Saya ngelihat kamu mutar nih. Sengaja ya, biar seru ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita ke STA. Sama ya, semua S, semua T ini maknanya sama. Time, stand. Berikutnya adalah standard time arrival. Kalau departure adalah keberangkatan, kalau arrival adalah ketibaan. Jadi kalau standard time arrival adalah waktu ketibaan terjadwal. Jadi misalnya kalau bis dari Sibol jadwalnya terjadwalnya itu disebut standard time. Kalau misalnya yang ini yang di atas estimate time arrival, perkiraan waktu tiba. Jadi kalian yang harus kalian ingat nih aja nih. Estimate, standar. Sama satu lagi nanti di sini, actual. Apa bedanya? Estimate perkiraan, standar yang memang terjadwal, sudah direncanakan, actual waktu sebenarnya. Contoh kasus. Estimate jam berapa misalnya? Estimate misalnya jam ETD-nya jam 12.00. Perkiraan waktu berangkat jam 12.00. Tapi jadwalnya tertera di jadwal, di tiket itu terteranya jam 12.30. Berarti pesawatnya kan diperkirakan akan mengalami keterlambatan. Akan berangkat lebih cepat. Karena waktu yang terjadwalnya 12.30 ini, tapi ini kelihatan kan yang saya ketik?
Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Siap. Oke. Saya ulangi. Perkiraan waktu keberangkatan jam 12. Waktu yang dijadwalkan, yang memang tertera pada tiket, yang diinformasikan pada penumpang adalah jam 12.30. Tapi ternyata aktualnya, yang di sini tadi kan aktual nih, yang di sini aktual. Nah, aktualnya itu di jam 12.40 misalnya. Jadi kalau ATD adalah bentar ya. Oke, kalau estimate adalah waktu keberangkatan, STD waktu terjadwal, actual adalah waktu sebenarnya. Kayak tadi kasusnya itu, di sini jam 12 ini, perkiraan waktu datang itu jam 12. Waktu keberangkatan terjadwal 12.30. Tapi waktu berangkat pesawat sebenarnya itu jam 12.45. Jadi aktual adalah waktu sebenarnya sebuah pesawat itu berangkat atau mendarat. Standar adalah waktu yang sudah terjadwal atau tertera pada tiket. Estimate adalah perkiraan. Cukup paham sampai sini? Cuma bedain kosakata aja nih. Ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya, GPU. Yang ini. Menurut kalian kira-kira apa nih? Gosok, pijat, urut, kan? Peralatan penunjang pelayanan. Peralatan penunjang layanan. Peralatan penunjang layanan. Layanan. Siap, Siti. Ada lagi yang lain? Pembangkit daya di pesawat, Pak. Pembangkit daya, oke. Siapa tadi bilang pembangkit daya? Nastia. Oke. GPU adalah ground power unit. Fungsinya apa? GPU ini kalau bahasa kita genset. Kalau pesawat itu, dia punya listrik sendiri. Kalau dia punya listrik sendiri, dia bisa nyalain AC, dia bisa bisa nyalain lampu. Nah, ada keadaan di mana pesawat ini nggak punya listrik sendiri. Kalau listriknya dia nggak punya sendiri, maka nanti kalian datang nih anak GSE nanti yang punya. Anak GSE ngambil mobilnya, bawa GPU, dicokkan ke pesawat. Jadi dia kayak genset. Kalau ditanya, apa GPU tuh? Gensetnya pesawat, atau kepanjangannya Ground Power Unit. Anak GSE harus tahu ya. Berikutnya, block on, block off. Pesawat, itu kan besar. Rodanya tapi nggak besar. Jadi waktu pesawat parkir, supaya pesawat nggak bergerak-gerak, supaya dia nggak bergerak tetap aja di posisinya gitu, pesawat harus dipasang ganjal. Ganjalnya ini bentuknya segitiga, dari karet padat besar. Sama kayak kita misalnya parkir mobil biar nggak bergerak kan, mobil tuh ditaruh batu kan di belakangnya. Ya. Kalau di pesawat dipasangi karet bentuknya segitiga di roda depan sama di roda belakang. Keadaan di mana ganjalan roda dipasang. Jadi roda terus dipasang ganjal. Keadaan itu disebut dengan block on. Waktu ganjalnya dilepas disebut block off. Jadi kalau nanti di tempat kerja atau di bandara pas kalian bekerja ditanya, "Dek, jam berapa block on?" "Block on." "Nggak ada bang, aku pandai, nggak block on." Bukan itu maksudnya. Jadi kalau dibilang, "Jam berapa dek block on?" "Oh, block on." Berarti jam waktu dipasangnya pengganjal pesawat. "Oh, sekitar jam 7 lewat sekian bang." "Oh ya, oke, makasih dek ya." "Dek, jam berapa block off?" "Block off." "Block off berarti, oh ya ganjal dilepas. Ganjal roda dilepas jam berapa tadi ya?" "Oh, jam 10 bang." "Oh, oke. Itu maksudnya. Block on dipasang ganjal pesawat pada roda pesawat, block off pemasangan pelepasan ganjalan pada roda pesawat. Saya rasa ini cukup jelas lah ya. Berikutnya, loading. Loading ini bukan loading data ya, bukan kalian lagi install apa-apa terus loading. Loading artinya kan memenuhkan atau memasukkan.
Tapi dalam istilah penerbangan, loading ini berarti kita ngangkut semua barang-barang masuk dalam pesawat. Ini sama kerjaan anak GSE ini. Anak GSE sama anak airline staff jarang lah ini. Loading ini nanti yang kerjain porter, kalian cuma ngontrol aja. Di mana ditaruh. Jadi ini proses memasukkan barang atau kargo ke pesawat. Kalau unloading, sebaliknya. Yang satu memasukkan, satu mengeluarkan. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Ini sebentar ya. Oke. Berikutnya kita ke istilah di halaman selanjutnya. Ini kalian harus belajar mandiri ya benar-benar ya. Saya nih nggak bisa membayangkan nih kita belajar online terus kalian nggak menghafal, kita bisa gawat nih nanti. Kalau kalian masuk ke PKL atau mulai on the job training nggak hafal ini istilah, urusan bisa panjang. Kalau misalnya belajar kita langsung, saya bisa nguji. Misalnya saya nggak ngasih pulang dulu sebelum kalian hafal. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Saya bilang nggak pulang, tinggal log out kan. Cabut dah piara-piara bebek, piara ayam, manjat pot lapang, ada yang tahu. Tapi kalau misalnya belajar offline, kayak yang pernah saya buat dulu-dulu, itu mudah saya untuk memastikan setiap siswa itu bisa memahami arti dan makna dari istilah penerbangan. Ini kalian memang benar-benar kalian untuk maju cuma tergantung diri kalian sendiri. Kita udah bahas di hari pertama, untuk maju ini tergantung kalian. Kalau kalian effortnya atau semangatnya lemah, ya udahlah, mau jadi apa lagi? Udahlah urus-urus bebek aja lah di rumah. Oke, lanjut. Arrival artinya bagian kedatangan, bukan arrival. Arrival. Ingat huruf A dalam bahasa Inggris dibaca E. Ya, arrival artinya bagian kedatangan. Baggage bukan bagage. Baggage artinya bagasi atau barang-barang bawaan. Boarding dalam bahasa Inggris R-nya dihilangin aja. Boarding. Nah, kalau kalian memang agak susah, memang R-nya itu udah kental kali, kumur-kumur sampai terang, ya udah boarding boleh. Ya, boarding boleh, boarding boleh. Kalau ketemu sama orang bule, biar agak nampak-nampak Inggris, biar ganas sedikit, hilangin aja R-nya. Excuse me, what is, oh boring sir, boring. Ya, jadi kan agak-agak cemana gitu ya kan. Jadi orang-orang pun agak-agak segan gitu. Oke, boarding artinya naik pesawat. Jadi kalau dia dibilang nanti di kantor kalian, udah boarding. Maksudnya yang naik ke pesawat ini bukan manusianya, bukan barangnya ya, tapi manusianya, penumpangnya. Ya udah, Dek, udah boarding. Udah bang, kalau penumpangnya udah naik. Dek, udah boarding. Belum bang, kalau penumpangnya belum naik. Tapi kalau barangnya yang sudah naik, apa tadi disebut? Loading. Ya, kalau barang yang sudah disebut loading. Oke, jadi boarding itu proses naiknya penumpang ke pesawat. Berikutnya, flight attendant, atau disebut dengan pramugari atau pramugara. Di beberapa negara lain disebut dengan cabin crew. Itu sama istilahnya. Jadi kalau istilahnya cabin crew atau flight attendant itu pramugari atau pramugara. Yang pakai istilah pramugari dan pramugara cuma 2 negara, Indonesia sama Malaysia. Singapura nggak tahu ya. Cuma kalau Malaysia R-nya dihilangin, pramugara, pramugari, A-nya diganti. Sisanya sama, pramugari, pramugara kalau di kita. Berikutnya, connecting flight, artinya pergantian pesawat lain atau menggunakan airline lain biasa saat transit. Maksudnya connecting flight ini kayak gini. Misalnya kalian dari sini, dari kampung kalian mau ke Palembang. Dari kampung kalian ke Medan dulu misalnya. Sampai Medan ganti bus. Proses penggantian tadi untuk menuju ke tempat kalian mau tuju itu disebut connecting, sambungan. Jadi connecting flight ini maksudnya adalah pergantian pesawat lain atau penerbangan lain menuju destinasi tujuan penumpang. Jadi kalau misalnya nanti ini terutama untuk anak airline staff atau OPSEC. Kalau ditanya, aduh dek tolonglah saya ada connecting flight nih. Itu berarti ini orang bukan cuma sekali naik pesawat. Dia akan naik satu pesawat terus sambung lagi pesawat yang lain. Paham? Ya. Jadi ada penerbangan sambungan. Berikutnya crash. Crash artinya kecelakaan. Itu umum lah ya, nggak perlu jelasin kecelakaan kayak apa. Terus cruising, bukan cruising. Cruising, I-nya hilang.
Ya, I yang pertama hilang, cruising. Artinya pesawat sedang terbang datar. Jadi pesawat itu dia punya 3 keadaan. Gini, gini, gini. Jadi kalau saya mau pulpen sebentar ya. Jadi misalnya, ini misal ya, ini misal nih pesawat. Pesawat itu dia punya 3 posisi waktu dia bermanuver. Ini pertama, ini namanya climbing, nanti kita ada istilahnya. Ini climbing. Jadi pesawat itu kalau dari darat mau terbang, ini naik ini, proses naik ini namanya climbing. Udah di atas, dia akan berposisi datar. Waktu dia datar kayak gini, namanya cruising. Itu yang kita bahas sekarang. Dia cruising. Cruising itu pesawat terbang datar. Waktu dia mau mendarat, dia turun gini. Namanya descending. Nanti kita akan bahas juga. Atau approaching. Cruising itu pesawat sedang terbang datar di angkasa. Di angkasa ya, bukan di darat. Kalau di darat belum terbang namanya. Berikutnya, dangerous good. Dangerous good adalah barang-barang yang termasuk dalam daftar membahayakan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan sini maksudnya pesawatnya, orangnya, lingkungannya. Apa contohnya? Misalnya ada yang bawa air bateri, ada yang bawa bahan bakar, ada yang bawa radioaktif, ada yang bawa virus-virus berbahaya. Virus asmara nggak masuk ya, walaupun bahaya. Oke, berikutnya. Jadi ini anak dangerous good ini semua pihak ya, ABSEC, kayaknya kalian dapat semua nanti trainingnya. ABSEC, terutama ABSEC, airline staff kalau mungkin sebagian, saya nggak yakin juga kalau di ini. GSE kayaknya nggak. Ini kalian harus dapat trainingnya supaya kalian kenal mana barang berbahaya, mana enggak. Karena pesawat ini transportasi sensitif. Transportasi yang dianggap sebagai transportasi teraman di dunia. Akibatnya adalah semua barang yang mau masuk ke dalam pesawat destinasinya kemana? Destination-nya kemana? Where is your destination? Dia akan menyebutkan tujuan akhirnya. Ya. Terus ditching. Ditching ini pesawat mendarat darurat di air. Divert. Divert itu, jadi gini deh. Pesawat, waktu dia ditentukan untuk melakukan sebuah misi penerbangan, jadi dia gini, misalnya kita terbang dari Medan mau ke Jakarta. Waktu dibikin perencanaan penerbangan, nggak boleh sebuah penerbangan itu cuma diatur rencana gimana caranya dia terbang dari Medan ke Jakarta. Dia harus punya alternatif. Kalau saya nggak sampai ke Jakarta, kemana nih pesawat harus mendarat? Misalnya di tengah-tengah perjalanan badai, di tengah-tengah perjalanan ternyata ada masalah pesawat, di tengah-tengah perjalanan ada orang mau melahirkan. Ini mau kemana nih jadi? Nah, keadaan itu bikin sebuah perusahaan penerbangan, kalau dia mau berangkat dari satu tujuan ke tujuan lain, dia harus tentukan antara ini sama ini, di tengah-tengah nih harus ada tempat tujuan, tempat alternatif. Ini terbang nih, dari Medan mau ke Jakarta. Belum sampai ke Jakarta, di tengah-tengah nih, ada orang mau melahirkan. Pesawat harus mutar, mendarat di Palembang. Keadaan dia tidak jadi ke Jakarta dan harus ke Palembang disebut divert. Jadi divert itu dia mendarat di bandara yang bukan tujuan dia. Paham? Oke. Berikutnya, emergency landing, artinya pendaratan darurat. Flight, bukan flight. Flight. Ya, flight, artinya penerbangan. Bukan flag. Kalau flag artinya pendarahan. Atau ada kehitam-hitaman di muka. Flight. Berikutnya, RON. RON ini remain overnight. Atau pesawat tinggal untuk bermalam. Ini istilah yang dipakai kalau kayak gini. Kalian nanti di penerbangan ditanya, apa aja di pesawat yang ngeron hari ini? Dia tambah istilah nge di depan.
apa aja pesawat yang ngeron hari ini? Itu maksudnya, Dek, pesawat apa aja yang nginap di bandara ini malam ini? Kan pesawat itu kan dia terbang-terbang terus kan, dari Medan, misal dari Jakarta ke Medan, Medan ke Malaysia segala macam, balik lagi ke Jakarta. Nah, kalau ada yang pesawat bermalam di suatu bandara, itu disebut dengan ron. Ya, jadi kalau ditanya nanti di ini kalian apa tuh? Pesawat apa aja yang ngeron? Kalian lihat aja ke bandara. Lihat bandara. Lihat aja ke tempat parkiran, mana yang nginap? Yang ada Garuda, ada Citylink. Yang ini bang, pesawat ini. Oh iya, pandai kalian ya. Besok belanja ya, 3 tabang rating. Oke, berikutnya. Sampai mana tadi? Runway. Runway ini tempat pesawat mengambil ancang-ancang untuk take off atau juga dikenal sebagai tempat landing atau landasan pacu. Tempat pesawat untuk mau lepas landas. Jadi pesawat itu, waktu dia ini kan ada di slide kalian ya kan, di slide-nya ada rumput-rumput, ini ada pesawat ngantri. Tempat mereka ngantri ini disebut taxiway. Nanti kita lihat nggak di videonya. Kalau mungkin ada videonya ya, kalau nggak ada videonya mungkin next day. Apa yang maksud dengan runway? Jadi pesawat itu tadi dia didorong dari tempat parkirnya, dia akan jalan menuju sebuah pelataran khusus. Jadi dia jalan di aspal, panjangnya itu rata-rata 1-4 km. Di situ pesawat akan mulai untuk ngambil persiapan untuk lepas landas. Jadi dia jalannya lurus saja. Diberikan tenaga yang penuh untuk pesawat, dia jalan lurus, sampai kecepatan tertentu dia terbang. Nah, jalan yang di aspal tadi itu, yang tempat pesawat untuk ngambil ancang-ancang untuk terbang atau dia mendarat nanti, disebut landasan pacu. Atau runway. Berikutnya, NOTAM. Atau sebutan untuk biasa NOTAM. Orang bisa bilang NOTAM, bisa bilang NOTAM. Kepanjangan dari Notice to Airmen. Ini istilah yang lebih khusus, biasanya ini airline staff lah nanti belajarnya. Ya, ini bisa dibaca aja pengertiannya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya. Lanjut. Lanjut aja lah ya, bercepat ulang. Berikutnya. Cancel, artinya pembatalan. Jadi yang selama ini kalian, udahlah aku cancel aja lah, nggak jadilah aku Gojek ini aku cancel aja. Maksudnya pembatalan. Di airline juga sama istilahnya sama, cancel, pembatalan. Berikutnya, check-in. Check-in ini artinya kalau di dalam dunia penerbangan, kan kalian setiap proses terbang itu, sebelum terbang beli tiket dulu kan? Sama kayak gini lah. Istilahnya kalau kalian yang belum pernah naik pesawat, naik bus nih. Atau naik kendaraan umum. Kan beli tiket dulu, dikasihkan kertas. Dikasih kertas tiket satu, udah ditulis itu, harganya berapa, terus tujuannya kemana, berangkat jam berapa. Oke, tiket. Habis itu kan kalian datang ke terminal. Sampai di terminal, tiket tadi itu kalian kasihkan sama orang loket. Mana adik? Kita kasih tiket tuh, ke ini bang, oh iya nih ha. Dicoretnya apa, dikasihnya nomor BK-nya ya, nomor BK-nya ditulisnya, ini dek, naik ke sana. Proses waktu kalian datang ke terminal, ngasih tadi tiket itu ke tukang loket tadi untuk ditandai, itu namanya check-in. Bedanya kalau di penerbangan adalah, kalian dikasih tiket untuk terbang. Kalian datang melakukan check-in, tiket tadi kalian kasih ke mereka, tiket itu ditukar nanti dengan sebuah kertas, namanya boarding pass. Boarding pass dipakai supaya kalian bisa naik ke pesawat. Cukup paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, zaman sekarang udah maju. Check-in itu nggak perlu lagi pakai manusia. Sekarang bisa check-in via web. Jadi dengan pakai internet aja udah cukup check-in. Ya. Jadi secara umum, check-in adalah proses pendaftaran ulang penumpang untuk mendapatkan boarding pass. Berikutnya, delay, bukan delay. Delay, artinya keterlambatan berangkat ataupun tiba. Ini udah umum lah saya rasa. Berikutnya departure, sama tadi keberangkatan atau bagian keberangkatan atau jam keberangkatan. Berikutnya destinasi, sama. Tadi ini banyak kalimat yang sama-sama ya. Divert, udah kita bahas. Jet lag, pernah dengar? Bukan jenis pesawat ini ya, jet lag. Jet lag itu gini misalnya. Kita di Indonesia sekarang jam berapa nih? Sekarang katakanlah jam 9:30. Jam 9:30 di Indonesia, kira-kira di Amerika jam berapa? Menurut kalian? Subuh kah? Malam kah? Apa? Menurut kalian?
Ya, kita asumsikan aja lah ya, malam. Oke. Malam di sana sama kayak kita misalnya, malamnya malam jam 9, berarti beda 12 jam sama kita, lebih duluan kita misalnya. Apa yang dimaksud dengan jet lag? Jet lag kayak gini, saya melakukan perjalanan, terbang nih saya, naik pesawat saya terbang, dari Indonesia mau ke Amerika. Di Indonesia saya berangkat jam 9 malam. Lama penerbangan dari Indonesia ke Amerika adalah 10 jam. Otomatis kalau saya berangkat jam 9, sampai di sana jam berapa? Kira-kira. 9 tambah 10 berapa? Jam 19. 7 pagi. Jam 7 malam ya. Kan berangkat 9 pagi nih misalnya. Harusnya secara jam biologis, secara jam normal, kalau saya berangkat jam 9, sampai di sana itu jam 7 malam. Kan? Jam 7 malam saya harusnya udah makan malam. Terus kalau yang muslim dia sholat isya, terus persiapan tidur. Tapi yang terjadi kayak gini, saya terbang ke Amerika atau ke salah satu negara lah ya, yang beda waktu dengan kita 12 jam, lebih awal kita. Saya terbang kok nggak malam-malam gitu kan? Nggak malam-malam, karena kan waktunya kan duluan waktu di tempat saya kan. Saya terbang terus, jam saya udah nunjukkan jam 7 nih. Di jam saya udah jam 7 malam mendarat, tapi sampai sana masih siang. Jam saya udah jam malam. Waktu itu terjadi, badan kita secara biologis akan menyesuaikan. Dia akan lihat, wah ini terang. Mata kita ngantuk, tapi kita sampai di sana, lihat orang main bola, kan orang ada yang tangkap burung. Kita badan biologis kita ini nggak langsung menyesuaikan dengan keadaan itu. Akibat yang terjadi apa? Manusia ini kan beroperasi 24 jam sehari ya. Gara-gara perubahan waktu tadi, dia berubah jadi 30 jam, fisik dia akan lemah. Waktu makan dia nggak terkontrol. Misalnya, saya nyampe tadi kan jam 7 malam, harusnya saya udah makan malam, tapi di sana siang pun belum makan siang. Kalau saya teruskan makan siang, waktu di sana, sementara saya udah makan malam, saya habis itu harusnya tidur kan. Tapi di sana masih ada waktu malam. Artinya saya harus makan sekali lagi, jadi saya makan 4 kali sehari. Jet lag itu apa? Nah, jet lag itu perubahan biologis badan kita tadi, yang dari waktu berbeda ke negara tertentu. Tidur kita keganggu, waktu kita bersosialisasi terganggu, otak nggak cas. Nah, jet lag ini terjadi kalau kalian melakukan perjalanan ke daerah yang berbeda zona waktu dengan kita. Tapi panjang ya, beda zona waktu, bukan 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam. Nah, beda waktunya jauh. Nah, itu terjadi perubahan biologis. Kapan kalian dengar istilah jet lag ini? Kalau kalian jadi airline staff atau jadi absent. Terus datang pilot baru mendarat dari Frankfurt, dari Belanda misalnya, kan ada nih Garuda yang dari Belanda. Landing dia di Medan, dia bilang, "Dek, jangan banyak ditanya ya, saya lagi jet lag." "Hah? Pesawat kemana tuh Pak? Mereknya apa? Kok ada jet lag? Saya baru dengar baru." Enggak, dia mau ngasih tahu, aku capek setengah mati, jangan kalian ganggu. Jadi jet lag itu istilah yang dia mau ngasih tahu ke kita bahwasanya biologis saya secara ini udah keganggu nih, saya harusnya istirahat, harus makan tepat waktu dan seterusnya. Obat jet lag ini adalah tidur. Obat jet lag adalah tidur. Oke. Obat jet lag adalah tidur dan makan sesuai jamnya dia. Jadi kalau misalnya kalian nyampe di negara manapun, kalian lihat nih, jam saya nih, jam makan malam, ya makan. Walaupun di sana masih pagi atau masih siang. Berikutnya, landing, artinya mendarat. Umum lah ya. Terus over baggage. Over baggage artinya barang bawaan berlebih. Pax, atau kepanjangan dari passenger, artinya penumpang. Refund, bukan refund, bukan refund. Refund. Ya. Refund artinya penukaran tiket yang sudah dibeli calon penumpang menjadi uang. Jadi misalnya gini, ada penumpang udah beli tiket pesawat, terus nggak jadi berangkat. Dia minta tiket dia tuh dibalikin lah, ganti sama uang. Proses itu disebut refund. Jadi kalau ada senior kalian nanti di kantor bilang, "Dek, penumpang tuh udah dikasih refund." "Hah? Refund? Nggak ada, nama aku Raifan." Bukan, refund itu maksudnya proses pengembalian uang. Berikutnya, seatbelt, sabuk pengaman, udah umum lah ya, naik mobil juga ada seatbelt. Terus schedule, schedule artinya jadwal. Security check, artinya pemeriksaan barang sebelum usia terbang, ini tinggal dibaca ya. Take off, lepas landas. Tiket, udah tahu ya, tiket apa ya. Transit, transit
berhenti di bandara lain sebelum tiba di kota tujuan. Bahasa kita nih mampir, transit ini mampir. Dari sini mau ke Sidempuan misalnya, transit dululah di Merek misalnya, transit dululah di Persagi misalnya, transit dululah di ini, mampir sebentar sebelum ke tempat tujuan. Jadi kalau misalnya ada penumpang nanya, Dek, saya mau terbang nih dari sini ke Surabaya, dari Medan ke Surabaya, ada transit, kalian udah tahu. Mampir nggak nih pesawat ya? Nanti entah ke Palembang dulu atau kemana. Kalau nggak ada Bu, nggak ada transit. Penerbangannya langsung. Berikutnya, taksi. Taksi bukan taksi, bukan taksi. Taksi. Taksi ini artinya pesawat sedang berjalan di darat. Ya, keadaan di mana pesawat sedang berjalan di darat disebut taksi. Jadi kalau misalnya dibilang, Dek, pesawat udah taksi, bukan maksudnya ada taksi nyari sewa di bandara. Jadi memang di pesawat itu lagi melakukan proses, dia jalan di pelataran parkir, entah menuju runway, landasan pacu, atau apa. Pokoknya proses dia bergerak dan berjalan di pelataran bandara itu disebut taksi. Kalau taxiway apa? Jalannya. Kalau taksi tadi prosesnya, taxiway jalannya, aspalnya, tempat dia jalan. Ya kalau ditanya, di mana pesawat? Masih di taxiway, Bang. Oh, oke, berarti dia masih di jalannya. Masih di aspalnya. Cukup jelas? Ada yang mau diulang? Lanjut ya. Michael Owen, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Accompanied, bukan acompani. Accompanied. Artinya pendamping. Pendamping. Jadi, apa maksudnya pendamping? Contoh kasusnya gini. Ada anak kecil berangkat sendiri. Datang dia, masih SD lah, kelas 3. Kak, aku mau pergi ke Jepang, katanya. Terus, senior kalian nanya, lah, kok sendiri? Mana accompany kok? Maksud dari mana pendampingmu? Entah abangnya, entah kakaknya. Siapa yang accompany? Siapa pendampingnya? Itu maksud dari accompany. Ya, pendamping. Adult ini istilah untuk orang dewasa atau orang yang usianya di atas 12 tahun. Itu biasa peruntukan untuk tiket. Nanti kalau ditanya sama bos kalian, berapa penumpang hari ini? Dewasa sekian, anak-anak sekian, bayi sekian. Tapi pakai istilah bandara. Adult sekian, child sekian, infant sekian, dan seterusnya. Berikutnya, apron. Apron itu adalah tempat parkir pesawat. Jadi kalau disebut apron adalah di mana pesawat terparkir di bandara. Misalnya ditanya gini, Dek, cobalah ambilkan alat pemadam api ada di apron. Kalian udah ada pemikiran, oh apron itu tempat parkirnya pesawat. Jangan kalian pergi kamar mandi. Apron itu maksudnya adalah tempat parkir pesawat. Ya. Baggage tag. Baggage tag ini tanda bagasi. Sama kayak naik bus. Kalau kita bawa barang kan ditaruh karet, diikat kertas. Ditulis nama kita atau apa. Kalau di pesawat gitu juga. Ditempel pakai stiker, siapa pemiliknya, nomor penerbangannya apa, dan dia terbang kemana. Itu namanya baggage tag. Booking. Booking ini, tahu lah kalian istilah booking. Udah kok booking tuh hotel. Pemesanan. Sama kayak istilah booking yang lain. Climbing tadi udah saya jelasin, climbing proses pesawat naik. Child, kategori penumpang adalah anak berusia 2-12 tahun. Jadi dibedain ya. Kalau di kita sama kayak. Yes. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke. Berikutnya ini kita ke child. Child tadi kategori untuk anak yang usianya 2-12 tahun. Check-in luggage atau check-in baggage adalah tas yang dibawa penumpang, tapi dia simpannya di kargo pesawat, nggak dia bawa sama dia. Sama kayak kita naik bus juga lah. Tas yang kita bawa ke atas sama kita, yang nggak kita taruh di bagasi. Itu maksud dari check-in luggage. Carry-on luggage itu barang yang kita bawa sama kita. Jadi penumpang yang bawa barang itu sama dia. Kayak tas-tas kecil atau apa, kue meranti, atau yang dia bawa itu namanya carry-on luggage. Departure tadi sama pengulangan, descending juga sama. Direct flight, penerbangan langsung tanpa transit. Fare adalah harga tiket, ini tinggal dibaca deh ya. Go show itu adalah penumpang yang dia nggak sempat booking tiket, dia nggak sempat pesan tiket. Dia datang terus ke bandara, langsung beli di bandara, langsung berangkat. Itu orang yang go show.
Ya. Terus kalau infant itu adalah kategori bayi, usianya 0 sampai 24 bulan. Tadi berarti ada urutan. Kalau infant 0 sampai 24 bulan. Kalau child yang di atas tadi, anak usianya 2 sampai 12 tahun. Kalau adult di atas 12 tahun. Nanti kalian tinggal bikin kategorinya, ya. Berikutnya metal tak tahu lah ya, bukan anak metal. Metal ini benda-benda berunsur logam. Terus ticketing time limit ada batas, ada tulisan di situ. Transit ada juga tulisan di situ. Ada pertanyaan? Sebelum kita nonton video? Ada, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Lanjut, Gung. Oke, Pak. Saya ingin bertanya tentang refund, Pak, tentang penukaran tiket yang menjadi uang. Oke. Apakah setiap tiket yang kita beli, setiap tiket yang penumpang beli, calon penumpang beli, bisa ditukarkan ke uang, Pak? Oke. Karena Oke. permasalahan yang saya pernah lihat, ada kejadian bahwasanya dia sudah membeli tiket, namun karena ada masalah dari tiket yang dibeli itu dari pesawat yang dituju, jadi dia dibatalkan, Pak. Namun uang itu tidak bisa kembali. Oke. Paham. Oke. Refund ini yang kita pelajari kan istilah pengembalian uang dari tiket yang udah dibeli. Kalau yang tadi disampaikan sama Agung adalah kebijakan dari masing-masing operator penerbangan. Dalam kasus ini misalnya gini, ada perusahaan yang menerapkan kalau mau refund itu ada syarat. Misal, syaratnya penumpangnya karena alasan medis. Misalnya, ini nggak bisa nih, dia nggak mungkin berangkat karena begini dan begitu. Terus karena persetujuan pihak airline, oke, boleh nih dikembalikan uangnya, soalnya kami nggak bisa terbang, ada gunung meletus misalnya. Bisa juga si operator penerbangan memberlakukan no refund. No refund itu maksudnya gini, mau keadaan apapun, kalau pembatalan tiketnya datang dari sisi penumpang, maka uang nggak bisa dikembalikan. Ada juga. Terus ada juga ada juga peraturan refund nggak boleh, cuma boleh pindah jadwal. Ada juga. Nah, yang Agung sampaikan tadi, yang Agung tanyakan, itu udah refund tapi nggak bisa. Nah, yang Agung sampaikan itu proses sebuah maskapai. Bukan arti refund sebenarnya. Jadi kalau ditanya kenapa bisa gini, itu kebijakan perusahaan masing-masing. Oke. Sama nanti kalau kalian nanti di Lion misalnya datang penumpang refund, bos kalian bilang pokoknya nggak ada boleh refund ya kalian bilang kan nggak bisa refund Pak, ini begini, ini begitu ya, kena maki 1-2 kali suka duka itu manis-manisnya kerja. Cocok? Oke, kita nonton video sebentar ya. Bisa bertanya, Pak? Oh ya, lanjut. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Lanjut. Oh, kan ini, Pak. Saya pernah dengar cerita dari seorang ibu-ibu. Dia menumpang naik pesawat gini. Dia mempunyai seorang bayi berumur yang berapa tadi? Infant ya? Ya, infant. Nah, dan kan kalau naik pesawat itu rata-rata umur yang harga tiketnya berbayar itu 2 tahun ke atas. Nah, jadi dia punya anak bayi dan bayi ini digendong. Jadi tiket bayi ini nggak dibayar ya, gratis Pak ya, kalau masih digendong. Oke. Kalau digendong, yang saya tahu peraturan dari negara sama beberapa penerbangan yang saya pernah tahu ya, dia cuma bayar 10% dari harga tiket. Jadi kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Ada juga yang digendong, dibilangnya aja bayi. Ini anak saya digendong. Besarnya udah segede Michael mungkin gendong. Gendong juga tapi. Ada nggak? Jadi biasanya perusahaan penerbangan itu punya kebijakan masing-masing. Yang saya tahu ada yang gratis, ada yang cuma bayar 10%. Jadi kalau tiket 1 juta nih orang tuanya, si bayi cuma bayar 100.000 aja. Kayak gitu ada. Ya balik lagi ke perusahaan masing-masing. Ada lagi? Habis. Oke, kita lihat video sebentar ya.
Wow. Wow. Ntar ngomong-ngomong udah jam berapa nih? 10:07. Udah jam 10:07. Nanti kalian nonton video. Oke, ini closing ya. Closing videonya. Sebentar, videonya cuma 4 menit. Lanjut aja Pak, lanjut aja. Lanjut, nanti kalian nggak tidur-tidur nih. Sebentar ya. Oke. Eta. Eta. Yang mau ngobrol sama kawannya ngobrol dulu, nggak apa? Sambil nunggu. Yang mau saling nyapaan, kalian jauh-jauh nih, udah kangen mungkin. Beta. Itu dia lah. Berangkat. Mursalah. Panso lo malay. Sama kamera baru kenal. Sama kamu pakai baju bola. Nasa. Kontek. Halo, kontek. Kau dan nenek jaringan. Kontek Loren, kontek. Tidak judulnya. Maulida. Marco di gue dia Marco dia. Satu ganti kontak, ganti. Oke, udah kangen-kangen ya, bentar ya. Ini ya closingnya. Kita lihat videonya sebentar. Nyanyi apa? Apa judul lagunya? Kosong. Oke, ini video adalah salah satu ground handling terbesar di dunia ya. Salah satu ground handling terbesar dunia namanya Denata. Dari kelas-kelas sebelum kalian, saya berharap mudah-mudahan kalian bisa join di sini ya. Kalian lihat videonya 4 menit. Setelah video ini kita akan close terus ganti kelas lain. Boleh ya Mas Faris ya? Mana Mas Faris? Lanjut Mas, lanjut. Oke, siap. Oke. Kontek. Pak, suaranya Pak. Suara apa tuh yang nggak kedengeran? Volumenya nggak dengar. Volumenya kenapa bisa? Sebentar. Volumenya nggak dengar, Pak. Oke ya, sebentar. Coba saya ulang. Oke, baru masuk. Dengeran? Enggak. Oke. Ini kedengeran nggak? Dengar Pak. Oke. Layarnya agak dibesarin, Pak. From the minute a customer walks in,
we try to anticipate the needs of the customer, we try to meet the needs of the customer, and then we try to exceed customer expectations. It doesn't need to be something big and complicated. Every small thing matters to a customer. And it's not just a delight that they're there, it's a delight that they can remember. Putting a smile on someone's face. That's it. That explains it all. The experience that you give them, something that they cannot find anywhere else. When you go on holiday, you want it to be a relaxing experience. So if we can provide that, that's great. Because the planes are going on time, and they're happy when planes are going on time, and their customers are happy. It takes more than one person to turn around an aircraft. It's not possible to do everything by your own. Without teamwork in baggage, it would fall flat. You have to work as part of the team. Treat that bag as if it's your bag. How would you like your bag to be treated? So we help the airline out and the airline helps us out when we need it. So we all work together. Salawat. Everything from general cargo, perishable cargo, to labels. We have a lot of different brands and a lot of different systems, so it's not always the same. We have 160 chefs in our kitchen here in Singapore. For me, the airport is like a movie. Every day is different story. The airport's a mini world. Different culture, different nationalities, different beliefs. Where Janata? Where the love? Where the love? With the NASA. Where the Nata? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Video itu nanti akan saya putar lagi di akhir sesi. Jadi nanti di hari keberapa ya? Hari keempat atau hari kelima. Salah satunya adalah untuk menguji mana yang disebut. Tadi kan banyak tuh yang kalian lihat cuplikan-cuplikan. Ada tentang baggage tag, ada tentang kargo, ada segala macam. Nah, itu benda-benda yang akan kalian temui nanti pas kalian kerja. Termasuk di situ yang paling banyak berkecimpung adalah airline staff. Salah satu, kalau GSA itu yang bawa kendaraan-kendaraan tadi. APSEC tadi yang security, yang di checkpoint. Beragam. Bendanya di dunia ini banyak sekali. Jadi saya harap kalian nanti, ya saya berharap sekali ada yang bisa ke Denata. Kantornya ada, saya terakhir lihat ada yang di Singapura, kantornya bagus. Ya, mudah-mudahan ada yang ke sana lah ya. Jangan jadi bercita-cita besar lah, karena airline ini nggak cuma kecil GSA ground staff. Tadi kan kalian ngeliat kan ada koki juga, ada apa namanya, ada apa tadi koki, bagian cuci pesawat pakai mesin, terus bagian yang di business service dan seterusnya itu banyak. Jadi bermimpilah besar, jangan takut sama mimpi sendiri. Kalau masih berani sama mimpinya, berarti mimpinya belum besar. Kalau kita takut sama mimpi kita, itu baru mimpinya besar. Jangan mimpi hantu aja yang takut. Mimpi besar juga harus berani. Alright, saya rasa kelas hari ini cukup sampai di sini. Ini materinya kan nggak saya selesaikan sampai habis karena semuanya istilah-istilah penerbangan. Nanti tugas akan menyusul melalui Google Classroom. Next pertemuan, kita akan buka setiap sesi kita dengan tanya jawab dulu ya secara acak. Tiap orang ya 2 atau 3 pertanyaan tentang istilah penerbangan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan ke Mas Faris. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang gino, yang cuma muka. Jadi sama cik nasi roti non di agam. Lagi tanya apa aja. Tabur rumah.